ke TKP. Siap, 86. Hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan penertiban lalu lintas. Kita melaksanakan giat di sekitar Selipi, Jakarta Barat. Dan di sana juga benar kita temukan selain volume kendaraan cukup padat dan juga banyak kita lihat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara khususnya roda 2. Oh, dari mana, Bapak? Bang ojek kan umum, bawain orang. Ya jauh dekat sama aja, harusnya namanya naik motor, kalau udah ke jalan umum harus pakai helm, Mbak. Tapi pada prinsipnya jauh dekat itu juga sama, potensi kecelakaannya juga cukup besar dan kita sayangkan apabila para pengguna roda 2 untuk di jalan raya itu tidak melengkapi diri dengan helm. Ya Mas ya, kalau dari tukang ojek tuh pakai helm nyediain buat penumpang, bukan cuma nyari duit aja. Keselamatan dipikirin yang ditumpangin. Tidak lama kemudian setelah kita melakukan tindakan, kita kembali menemukan pengendara roda 2 lagi yang melakukan pelanggaran. Iya, mau kemana? Dari? Enggak. Dari? Ciledug. Helmnya mana? Istri? Maaf, matiin lu motornya, matiin. Tim STNK-nya. Setelah kita tanya-tanya, dia justru meminta bantuan. Tapi sayangnya bantuan tersebut adalah bantuan untuk tidak ditilang atau dilepaskan. SIM hilang atau nggak punya? Nggak punya, Pak. Kenapa nggak buat? Bukan soal bantunya. Kita kalau Bapak kita biarin terus, Bapak nggak akan bayar pajak, sama nggak akan buat SIM. Bapak justru harusnya memahami keadaan kita ini ya, yang menegakkan hukum, bukan berarti ada negosiasi bagaimana. Kami pun sebagai petugas manusia biasa, bisa saja ada beberapa oknum agar tergoda untuk melakukan damai. Tapi kita minta dari masyarakatlah yang sadar bahwa apabila berani melanggar, maka harus berani bertanggung jawab terhadap pelanggarannya. Bapak minta kerjasama sama kita, ya kita minta kerjasama seperti itu. Gimana? Ya bantunya ini, sosialisasi. Biar Bapak sadar bahwa SIM itu wajib punya dan harus bagi bawa penumpang, istri, keluarga. Penertiban lalu lintas yang kita laksanakan ini bukan mencari-cari kesalahan atau mengganggu lah. Tapi pada prinsipnya kita harus menegakkan hukum demi keselamatan dalam berlalu lintas kita sendiri. Saat melakukan pengaturan, kembali kita melihat ada pengendara yang membawa barang kelebihan beban. Sekolah Pak nih ngantarnya. Muatan ya? Iya muatan kayak wajar-wajar aja tuh sekolah anak-anak Pak. Pakainya budget. Keberatan Bapak. Apa gini udah ngelebihi kaki Bapak ini. Ini maksimal tuh nggak boleh lebih dari kaki Bapak. Kita nyewa mobil kan mahal juga Pak. Apa? Kalau kita nyewa mobil sini buat sekolah di sini Pak. Ya berarti yang ya naik bajai ada lebih hemat lagi atau jangan dipaksain satu bawaan. Bapak ini menjelaskan bahwa dia tidak membawa kendaraan dengan cepat, dia akan bawa dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Tapi justru yang kita sayangkan adalah dia tidak berpikir bahwa tidak semua pengendara seperti itu. Dan resiko dia membawa beban berlebihan juga sangat berbahaya bagi Bapak ini sendiri. Apa itu? Bapaknya SIM-nya? Loh SIM-nya? Loh kok ketawa? SIM-nya? Lihat dulu SIM-nya. Loh. Hah? Oh laminat. Sekarang udah umur 63 Pak ini tuh. 63 umurnya tuh mesti usaha juga. Gimana Bapak? Pak Ibrahim. Iya. Oh fotonya udah generasi. Coba lagi kayak gini sama nih. Ya harus buat SIM. Biasa naik mobil itu. Kenapa nggak naik mobil? Biasa naik mobil. Enggak, biasa naik mobil. Iya. Karena barang nanggung. Ya memang banyak pengendara yang berpikir efisien atau berpikir hemat
Tapi apabila melebihi kapasitas seperti yang dilakukan Bapak ini, dan itu bisa berpotensi tersenggol oleh kendaraan lain apabila tidak berhati-hati. Sekarang enggak lagi Pak ini ke pelajaran. Oh iya, semua pelanggar itu kalau udah kena tilang nggak lagi. Tapi besok melanggar lagi. Ya, kalau melanggar lagi Bapak ketemu Bapak. Iya. Jangan aja. Iya. Kok telepon saya? Ngapain Ya, telepon saya? ketemu sama Bapak gitu. Oh, telepon saya justru Enggak, telepon Pak Ibrahim melanggar. Oh, tilang Pak. Ayo, mana? Ya Bapak harus sadar juga dalam berlalu lintas. Nggak bisa maksain diri seperti ini. Ini kita tilang Pak ya? Hah? Pak Ibrahim kita tilang. Mudah-mudahan janganlah Pak. Ya gimana? Ini buat efek jerah. Ya, selain melakukan penilangan, kita memberikan solusi terhadap pengendara tersebut bahwa apabila membawa beban atau membawa barang yang cukup banyak, ya kita anjurkan menggunakan angkutan umum yang tentunya bisa lebih banyak kapasitasnya dalam membawa barang-barang. Saat melakukan pengaturan, kembali kita melihat ada pengendara yang kita nilai cukup membahayakan penumpangnya. Ya stop dulu yuk. Turun dulu Pak. Terjatuh. Bapak mau kemana tadi? Tanah Abang Pak. Tanah Abang. Iya Pak. Jauh loh jalanannya, tapi bawa anak kecil 2. Iya, kalau emang kegiatan yang beramai-ramai, jangan dipaksain naik motor. Anak saya nggak mau naik motor. Tuh. Kenapa? Ya bukan berarti maksain diri dengan bonceng 4. Bukan gitu Pak. Kalau saya ada di pasti saya naik motor atau naik mobil. Cuman anak saya nggak mau. Ya baik lagi Bu, ketentuannya seperti itu ya. Kita menjalani ketentuan, Iya. dengan kita bertindak seperti ini, Kuat. Cuman kalau saya ada di pasti saya naik mobil. Cuman anak saya kalau saya naik angkot dia nggak mau. Maunya sama ayah. Nggak mungkin saya biarin dia berdua. Ya, saya secara pribadi apabila saya berada di posisi seperti pengendara tersebut, tentu saya akan lebih mengutamakan keselamatan anak-anak saya daripada berpikir untuk memaksakan diri menggunakan motor. Bapak yang bertanggung jawab terhadap pengemudi, bagaimana kebijakannya? Kenapa memberi izin keluarganya menggunakan motor? Pak, bentar. Bukan memberi izin. Ini karena ada karena saya ada toko 2, saya mesti jagain satu toko, suami Ya. saya jagain toko saya, mau nggak mau berdekat. Kalau di rumah ditinggalin sama siapa, nggak ada siapa-siapa. Ya kita paham Ibu kondisinya seperti itu. Tapi baik lagi, di sini kita menindak dalam hal aturan berlalu lintas. Maksimal kendaraan roda 2 orang. Aduh ya Allah ya Tuhan. Meluncur ke TKP. Siap. 86.